Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pantes Utami, mahasiswa PTG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan materi serta refleksi setelah saya mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional pada topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terus berupaya memperjuangkan pengajaran serta pendidikan yang layak bagi kaum pribumi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menumbuhkan bangsa Indonesia yang berjiwa merdeka, pandai, serta terampil. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai pada saat sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum tertentu. Pendidikan pada saat itu hanya mengajarkan membaca, menulis, serta berhitung dengan tujuan untuk mendidik calon pegawai serta tenaga kerja yang terampil untuk membantu usaha dagang para kolonial Belanda. Pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan Indonesia sangatlah memprihatinkan. Maka para tokoh pejuang pendidikan di Indonesia tidak tinggal diam. Pada masa ini berbagai upaya perjuangan pendidikan dilakukan. Di antaranya, yang pertama, mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terhormat. Organisasi Budi Utomo mengajarkan rakyat dalam bidang peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, serta kebudayaan. Dilanjutkan pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah bagi kaum wanita yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Tujuannya untuk mengangkat derajat serta kedudukan bagi kaum wanita. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita untuk melakukan perubahan radikal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hingga pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang berjiwa nasionalisme tinggi. Perjalanan pendidikan Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami berbagai perubahan. Pemerintah terus berupaya untuk merancang kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kurikulum di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Hingga pada saat ini, perubahan kurikulum di Indonesia masih terus terjadi. Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini kita kenal dengan nama kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, diadaptasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang merdeka lahir dan batin. Melalui kurikulum merdeka ini, maka dapat memberikan hak belajar secara merdeka bagi seluruh peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, menyediakan adanya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sebagai bentuk merdeka belajar bagi peserta didik. Ada beberapa alasan mengapa memerdekakan peserta didik dianggap penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dengan memberikan kebebasan dan kemandirian kepada peserta didik, mereka akan mampu lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua,
Dengan memerdekakan peserta didik dalam belajar, juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hidup. Yang ketiga, memerdekakan peserta didik dalam belajar juga membantu mereka untuk menjadi lebih kritis dalam berpikir. Melalui pembelajaran pada topik satu ini, saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia serta pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan. Guru sejatinya merupakan penuntun bagi siswa untuk dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun siswa agar mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kodratnya tanpa memaksakan kehendak. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.